Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengar lagi firman yang memerdekakan. Kalau Tuhan memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Kalau kita dengar roti hidup, benar-benar segar, menguatkan kita kembali, ya, membangkitkan kita kembali. Yang mati, yang lemah dibangkitkan, ya, air hidup yang segar, nafas hidup Tuhan. Dia bernafas, berfirman. Tidak mungkin sia-sia. Kita terima mujizat Tuhan malam hari ini. Kita sebenarnya malam ini di ruang atas kan, bagaimana Tuhan mencurahkan hari Pentakosta itu Roh Kudus. Ya, mereka murid-murid yang di ruang atas, upper room, 120 murid menantikan apa yang dijanjikan, the promise, ya, definite article, artinya the promise, janji Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus, yang bukan hanya hinggap tapi masuk, ya, tinggal, dipenuhi, lahir baru. Nah, itu dia dimeterai Roh Kudus. Itu kuasa, kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dikatakan seperti itu. Nah, kita melanjutkan, ya, bagaimana di ruang atas itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus, murid berbahasa roh, bahasa doa, ya. Jadi ada karunia roh, ada bahasa roh atau doa, ya, prayer in another language, ya, tongue, bahasa roh, bahasa lidah dengan bahasa yang lain, itu doa. Nah, kita mulai dari 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun, ya, dirinya sendiri, membangun, ya, juga artinya merepair, memperbaiki, membangun, build, ya, membangun rumah misalnya. Membangun rumah, ya, karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, ya, dibangun, diberikan hati-hatinya apa? Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna, ya, tidak sering itu apa tuh, makin lama makin bongkok, ciut gitu, enggak, ya, tapi makin mengembang, ya, mengembang. Seperti kita percaya, ya, dari Mazmur 92 tadi pastor juga sampaikan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, pohon korma 200-300 tahun umurnya. Ya, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, berarti tumbuh kuat, tinggi, ya, anti kutu tuh, baunya harum pohon aras di Libanon, ya, menjadi tiang-tiang istana atau bait Allah. Ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Nah, sampai masa tua disebut, ya, bukannya menjadi tua, tapi masa tua, banyak umurnya, tetap berbuah. Sama-sama katakan tetap berbuah. Menjadi gemuk dan segar, artinya fatness, berminyak, apa ya? Gemuk bukan gendut, tapi fatness, diurapi, dan segar atau evergreen. Itu bagian kita, karena kita ditanam terus, terima sari-sari makanan dari pokok, yaitu Yesus. Untuk apa katanya? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, ya, menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu kita, perlindungan kita benar-benar, ya, tidak ada kecurangan, artinya dia tidak bisa berdusta. Amin. Nah, itu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikasih janji itu, the power, the promise, ya, kuasa, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya. Nah, betul memang dibilang, tapi siapa membuat membangun jemaat, tapi kita buat membangun diri, ini fokusnya. Ya, dulu waktu saya minta berbahasa roh, ya minta aja, karena firman Tuhan bilang, kalau orang minta roti nggak mungkin dikasih batu, kata sama Bapak. Ya, minta ikan nggak mungkin dikasih ular, minta telur nggak mungkin dikasih kalajengking, minta Roh Kudus kepada Bapak nggak mungkin dikasih roh kuda misalnya, atau roh kudus, nggak mungkin, ya, tapi diberikan roh kudus. Ya, karena apa? Saya bilang, Tuhan, saya membangun dong diri saya. Ya, kita mau membangun diri kita, edify, ya, dibangun, tadi dibilang, atau direparasi. Ada yang rusak-rusak dalam diri kita, direparasi. Nah, kita punya fasilitasnya. Amin, ya. Jadi bicara bahasa roh itu
Bukan bicara, saya nggak suka tuh Pak, saya nggak mau, saya begini. Ya, itu fasilitas yang tersedia. Ya, ada orang soalnya begitu juga sama saya. Waktu ada orang menyembah bahasa roh, berdoa bahasa roh, apa sih katanya? Nggak suka gue. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, karena fasilitas. Ya, profit, keuntungan itu. Doa yang perfect, yang efektif. Amin. Bahasa rahasia. Bahasa rahasia. Ya, tadi Pastor Prince sampaikan sebelumnya dia persiapkan khotbah. Dia biasa memberikan sharing sama anaknya Justin yang laki-laki ya. Dan biasanya Justin baca dulu devotional anak-anaknya kan, ada buku devotional apa tuh, renungan harian anak-anak. Ya baca, udah selesai, udah Justin udah. Jadi Pastor Prince masuk dan dia bicara tentang ada yang saya mau sampaikan. Kan dia berdoa selalu, Tuhan apa yang mau disampaikan sama anak. Dia bilang Wind Talker gitu, Wind Talker. Ini Wind Talker itu sebenarnya judul film ya. Wind Talker. Wind Talker itu bicara bahasa angin kali ya. Nah itu suku di Amerika ada suku Navajo, namanya Navajo. Itu suku Indian. Nah itu beberapa orang dari suku Navajo ini menjadi tentara di Amerika waktu Perang Dunia Kedua lawan Jepang. Jadi waktu itu Amerika ya biasa kan kalau di dalam peperangan itu pakai bahasa-bahasa sandi untuk kirim beritanya kan, komunikasinya antara tentara, antara pasukan. Nah selalu orang Jepang bisa memecahkan kode-kodenya. Karena mereka juga ngerti bahasa Inggris. Ya, makanya waktu itu diputuskan pakai bahasa Navajo ini ya. Indian, suku yang kecil tapi mereka memiliki bahasa sendiri dan kodenya nggak bisa dipecahkan. Nah, saudara, itu bahasa rahasia. Ya, bahasa yang hanya dikenal oleh Tuhan sendiri. Dan iblis nggak bisa mengkudeta kita atau menjegal di kehidupan kita. Nah, nanti kita teruskan ya. Kita lihat ya bagaimana membangun diri kita dan juga berdoa untuk hal-hal yang akan datang. Nah, ini iblis nggak bisa tahu lagi udah. Ya, karena bahasa rahasia. Jadi fasilitas, saudara. Lihat, Tuhan itu memberikan sesuatu yang dunia nggak bisa berikan. Bahasa rahasia. Yang nggak bisa dipecahkan oleh iblis. Ya, iblis nggak bisa berbuat yang buruk lagi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, berkata-kata kepada Allah. Nah, makanya dibilang 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, nabi-nabi palsu, kata-kata juga kan, bernubuat palsu. Ya, menyampaikan pesan-pesan palsu. Kata Tuhan, tapi palsu. Ya, kita sudah mengalahkan ngapa? Karena kita punya dimeterai Roh Kudus. Led by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini luar biasa banget, saudara. Karena ini the promise ketika Yesus sudah mati dan dijanjikan yang luar biasa yang kita miliki adalah Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita. Jangan pernah kita itu meragukannya lagi. Bahkan dia mengingatkan kita, kamu selamat Melki, kamu sudah selamat karena Roh Kudus akan menjadi saksi. Kalau orang bilang, oh nggak bisa, kamu bisa jatuh lagi dalam dosa, kamu bisa hilang keselamatan. Enggak, Roh Kudus menjadi saksi dalam diri kita. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya jelas ya. Roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar. Ya, roh dari roh-roh dunia, bahkan dibilang roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mana tuh? Galatia 4. Sambungannya deh ya sekalian ya. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah, kita sudah diselamatkan. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Ya, dalam kasus Galatia mereka kembali lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, diperhamba lagi. Kenapa? Karena mereka kembali di bawah hukum Taurat. Upaya usaha perform diri, kembali di bawah tuntutan. Itu roh-roh dunia yang lemah miskin, yang nunjuk-nunjuk, yang nyari-nyari kesalahan, yang mendakwa.
Nah, itu kembali lagi dibilang. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jadi jangan pernah kita lagi dibohongin. Kita kecil, kita minoritas, kita nggak ada apa-apanya, kita ditindas di tengah-tengah dunia ini. Nggak bisa, saudara. Kita memiliki roh Allah. Ya, langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, semuanya di dalam kuasa Allah, di dalam kuasa roh Allah. Ya, roh Kristus. Kita bersama Kristus. Kita mayoriti, kita seperti Kaleb bilang, raksasa besar, kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar maksudnya. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa perkasa, Tuhan lebih perkasa. Jauh. Ya, makanya kalau udah bicara, setan gini, wah kuasa jahat gini. Kita nggak menyangkali adanya setan, iblis berusaha ya bikin hal-hal yang buruk. Kita juga nggak mau bodoh ya. Salah satu tipuan iblis juga termasuk supaya nggak ada setan. Ada, saudara. Tapi kita nggak gede-gedein dia, nggak fokus ke dia. Paham ya? Jadi jangan bilang, wah penyakit tuh gara-gara Tuhan. Bukan kerjaan Tuhan, kerjaan setan. Yang buruk, yang jahat, yang jelek, yang gelap, yang bencana, tragedi, kerusakan. Pekerjaan iblis semua. Penyakit. Tapi roh yang dalam diri kita lebih besar. Gitu, makanya dia tidak bisa menyentuh kita. Ya, dia tidak bisa sampai misalnya mencapai the secret place of the Lord Most High gitu. Nggak bisa, nggak nyampe dia. Ya. Naungan yang maha kuasa, berhadapan sama maha kuasa, nggak bisa. Roh lemah dan miskin. Nah, jadi jangan ke situ maksudnya ya. Poinnya jangan ke situ. Maksudnya jangan memperhambakan diri lagi. Amin. Ya dulu diperhamba, diperbudak tuh. Kita udah dikeluarin dari Mesir, dari rumah perbudakan itu. Amin. Kalau dia mendakwa, kita bilang lagi, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Udah nggak bisa apa-apa dia udah. Roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, roh dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh-roh dunia itu. Gak ada artinya itu. Ya dia cuma nakut-nakutin doang. Dia berusaha gede-gedein diri dia aja. Mengaum-ngaum seperti singa berkeliling. Ya mencari orang yang dapat ditelannya. Ya kita gak bisa ditelan gitu di dalam Kristus. Tapi kalau ngomongan kita sendiri yang ngomong, ya ditelan. Berdasarkan perkataan atau kepercayaan yang salah. Paham ya? Mudah-mudahan gak terlalu cepat. Oke, Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, jadi karena dosa manusia semua korosi. Itu aja. Ya. Bukti korosi, ya buktinya ya menurun gitu. Mengeluh, kenapa mereka mengeluh? Semua mengeluh. Ya. Tapi kita ditebus. Waktu Kain jatuh ke dalam dosa, tanah jadi keras buat dia. Ya. Makanya kita tuh jangan take it for granted, jangan sia-siakan. Kita mempunyai Roh Kudus, roh yang lebih besar. Tadi pastor sampaikan, contohnya Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara tanahnya keras, kering, sulit. Kenapa? Karena darah menyerap tanah itu seperti darah Habil diserap sama oleh tanah buat Kain. Itu yang terjadi, saudara. Tapi kita memiliki penebusan. Ya 180 derajat lebih berbeda. Saudara, harapkan semua berkat. Nggak ada lagi kutuk. Amin. Orang kita sudah diberikan garansi kok, jaminannya. Yaitu Roh Kudus. Lanjut ya. Nah, jadi iblis juga pakai lidah masalahnya. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api, ya. Api kecil bisa membakar hutan yang besar, dibilang. Ya, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Lidah ya, sebagai
Suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Yang menjorokkan api roda kehidupan, maksudnya perputaran tuh, nanti di atas, nanti di bawah, perang, ya, bertengkar, kacau, semua lidah nih. Sebab ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah itu, ya, jadi iblis juga pakai lidah kata-kata, ya, manusia. Nah, makanya dia suka pakai lidah orang Kristen, apalagi kan lidah orang Kristen berkuasa. Tapi makanya ngomongannya jangan ngomongan kematian. Ya, tapi kalau kita tahu tadi bahasa Roh Kudus juga menggunakan words, kata-kata, lidah. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Tuh, seperti rudder kapal kalau dilihat di Galatia, di Yakobus tadi. Rudder tuh apa tuh? Setir kapal, kecil katanya, tapi kapal besar, kapal tanker, kapal apa tuh yang bisa bawa pesawat semua. Ya, kapal perang yang besar itu digerakkan sama rudder. Ya, di bawah kecil. Belok dia. Ya, jadi kalau kita percaya, kita berkata-kata. Karena itu kita bersyukur ya, makin ngerti di ruang atas itu semua the power of tongue, lidah. Tapi kita bisa salah. Karena itu kita berdoa di dalam bahasa roh. Nggak mungkin bisa salah. Perfect prayer. Kita dikasih fasilitas yang luar biasa. Nah, di samping itu kata-kata kita yang kematian yang di masa lalu. Dulu dikit-dikit mati, dikit-dikit dok misalnya, dikit-dikit apalagi ya, hal-hal yang buruk. Wah, udah tua sih. Wah, udah pelupa nih. Wah, tulang-tulang udah pada sakit atau apalah. Wah, dia pasti jahat tuh. Pokoknya semua ngomongan kata-kata tuh kematian. Tapi kita sudah dirubah. Kita terima apa Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh zoe, boleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Berarti ketika kita peroleh, kita apa? Kita terima Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita berkata amin. Tuh. Tetapi kalau orang bodoh dibunuh sama kata-katanya sendiri. Dia bisa bilang gini, nggak ada Pak Melki, ini orang Kristen ya, udah banyak umurnya lagi. Nggak ada tuh Tuhan tuh katanya. Tuhan nggak ada tuh. Karena dia lagi marah-marah gitu. Ya sama orang. Nggak ada, buktinya tuh orang jahat. Nggak dihukum tuh, nggak digini, nggak digitu. Pokoknya begitu-begitulah ngomongnya. Mazmur 14 ayat 1 bilang apa? Itu pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal katanya. Jadi kalau udah bodoh, kalau bebal tuh lebih bodoh dari orang bodoh ya. Berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi ketika orang berkata dalam hati aja, tidak ada Allah, dia bilang. Saya nggak percaya tuh. Nah kadang-kadang orang nggak bilang tidak ada Allah, dia bilangnya gini, ya keselamatan bisa hilang, dia bilang. Mana bisa sih Tuhan menyembuhkan? Tuhan nggak bisa nolong saya. Ini saya usaha sendiri nih. Hal-hal yang gelap, hal-hal yang kematian, hal-hal yang penghukuman. Gimana kita hilangnya? Ya kita mulai terima hal-hal yang dari Roh Kudus. Firman Kristus yang kita perkatakan. Berbahasa roh udah paling gampang. Amin. Lanjut ya. Baru masuk khotbahnya nih. Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa, katanya, kata Yesus ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, comforter, ya, penolong. Bukan perongrong, bukan cari kesalahan. Jadi saudara, Roh Kudus itu penghibur, penolong. Ya, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Meterai. Mana bisa kita lagi dibodoh-bodohin, ya bisa hilang keselamatan misalnya.
Orang dia bilang tuh Roh Kudus materai menyertai kita selama-lamanya. Kalau Tuhan bilang selama-lamanya, ya percaya dong. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Ya, Spirit of Truth. Kebenaran. Makanya bukan kematian. Bukan tadi ngomongin kutuk aja, ngomongin jahat aja, ngomongin jelek aja. Itu bukan kebenaran. Injil kebenaran, Injil Kristus itu Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia. Nah, sebaliknya dunia ngomongin apa? Tidak dapat menerima dia, pasti ngomongin bukan kebenaran. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal kebenaran. Ya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ya, jadi ketika kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus seperti nyemplung ke air gitu. Jadi kita minum, ada air di dalamnya. Karena kita nyemplung di kolam, kita dilingkupi Roh Kudus, kita berbahasa roh. Itu fasilitas, saudara. Ya. Kebenaran di dalam, sama-sama kanan di dalam. Kalau di Perjanjian Lama di atas aja, mau Daud, Simpson, siapa lagi? Ya, nabi-nabi cuma di atas, hinggap gitu. Nanti bisa pergi. Makanya dalam kisah Simpson, dia bisa datang penuh kekuatan, nanti pergi lagi. Karena Simpson hidupnya nggak bagus ya, perilakunya menyimpang. Ya, Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, ya, came mightily, bahkan ya, berkuasa luar biasa, sehingga singa itu dicabik seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tuh, dia cabik-cabik singa, dirobek-robek, tapi ceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Ya. Nah, come mightily itu dibilang prosper. Ya, jadi kemakmuran dengan Roh Kudus itu terhubung erat. Jadi saudara, kalau dengar gini, siapa yang mau makmur? Ya saya mau. Ya pasti makmur dengan tujuan. Orang rahasia dikasih kok. Ya berdoa aja dalam bahasa roh. Kamu akan hidup dipimpin oleh hikmat, oleh dituntun oleh di jalan-jalan yang tepat, waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Wah, sebenarnya kalau orang tanya, Tuhan, saya mau rahasianya nih. Hidup sukses, berbahagia, makmur, menjadi berkat. Tuhan bilang, ini ada nih, Roh Kudus saya udah dikasih. Ya, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Kita udah penebus, Yesus, Roh Kudus, yang Maha Kudus tuh. Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, Roh Kudus. Apa? Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi profit. Faedah ini profit. Keuntungan. Ya saudara bertanya, saya mau untung. Saya mau untung. Saya mau rugi. Saya nggak mau rugi. Siapa yang mau dagang beruntung? Saya mau untung. Ya, dia ajar. Dia pimpin Roh Kudus menuntun kita mengajar. Ajarin. Beli ini, yang ini jangan dibeli, yang ini jual, yang ini segini. Dia ajar. Yang menuntun kau, led tuh ya. Kita led, dituntun. Dia melit kita ya di jalan yang harus kau tempuh tuh. Ya kemanapun jalannya. Ini Tuhan kemana nih? Ke kiri, ke kanan. Ke Jakarta apa ke Surabaya? Tuhan akan menuntun. Luar biasa ya. Penghibur penolong tadi di dalam kita udah mengajarin semua yang luar biasa. Menuntun kita di jalan-jalan yang profit. Tadi ya, faedah, memberi faedah kan tuh. Mengajar engkau apa yang memberi profit. Amin. Dia kenapa kita berbahasa roh juga bicara tentang masa depan kan? Perjalanan
jalan yang harus kau tempuh berarti di depan. Karena Tuhan di luar waktu dan ruang. Dia mencipta waktu dan ruang. Jadi ketika berbahasa roh, kalau Pastor P selalu cerita gini, kalau saya tahu tuh waktu itu, kayak kan berdoa bahasa roh aja. Wah, nanti kamu akan berbicara di hadapan ribuan orang, ribuan jemaat. Padahal pada waktu itu waktu berdoa dia masih gagap. Wah, saya berhenti ke gereja. Saking ngerinya dia gak berani. Ya tapi kita nggak begitu. Ya maksudnya Tuhan memberikan kepada kita berdoa untuk masa depan. Spirit of truth juga ya. Dan kebenaran. Jadi truth itu benar-benar memerdekakan kita. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dimerdekakan dari apa, saudara? Ya, dia dimerdekakan dari kekalahan, dari kecanduan, dari penyakit. Amin. Ya, karena orang-orang yang nggak percaya kebenaran, ya mereka percaya kebohongan. Oh, keselamatan bisa hilang. Oh, nggak bisa, kita usahakan berbuat baik. Kita yang harus kerjakan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik dari diri ya. Stres, saudara. Dan mereka akan kacau. Saya udah lihat, saudara, orang-orang Kristen yang udah lama, yang umurnya udah lebih banyak dari saya, lebih banyak dari saudara. Tambah tua, tambah kacau. Karena pikirannya kacau. Entah satu sisi, Pak Melki tolong doain. Nanti sisi yang lain ngomong keselamatan bisa hilang, dosa yang jadiin penyakit, Tuhan yang izinkan yang buruk. Ya jadi kacau balau, saudara. Itu yang terjadi. Oh, Tuhan gak kasih saya kesembuhan nih, misalnya gitu. Gak ada poinnya. Orang Tuhan kasih Yesus kok. Dan Yesus bicara tentang misalnya kesehatan, kesembuhan ya. Dia bilang maut musuhnya. Jadi kesembuhan itu memang nature Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, maksudnya kalau orang bilang Tuhan Yesus gak mau dari mana? Semua datang kepada dia disembuhkan. Ya, Tuhan Yesus berkuasa, semua percaya. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus mau. Persoalannya kita mau nggak? Ya, kok belum terjadi, Pak? Belum termanifestasi? Ya tenang aja. Kenapa bisa tenang aja, Pak? Karena Tuhan nggak keburu-buru. Ya, tapi saya mesti buru-buru. Kalau ada penundaan, ada delay, ada waktu kesabaran, waktu ketekunan, tetap dipelihara. Tetap disuruh duduk diam saja menanti di ruang atas misalnya. Yang luas dan besar, yang tetap lengkap tersedia. Rileks aja. Kalau Tuhan gak keburu-buru, ya saya juga ikut aja gak keburu-buru. Tenang-tenang gitu maksudnya. Rileks, tenang. Pasti terjadi nggak? Pasti terjadi. Kenapa? Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Tahu, sadari aja bahwa saya anak yang paling dikasihi. Seperti Yohanes kan? Tahu dan percaya. Amin. Ya, itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Haleluya. Ya, jadi nggak ada jalan buntu dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan keluar. Mazmur 119 ayat 105. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saya sering bilang, nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan kegelapan, nggak ada jalan putus asa. Kalau kita punya firman, di dalam terang kita melihat terang. Firman Tuhan itu pelita, terang bagi jalan kita. Nggak ada jalan kegelapan. Sekalipun manifestasinya belum terjadi. Lama ikut Tuhan. Misalnya ada orang dulu yang terkenal tuh
Rolling Stone-nya penyanyinya kan, Mick Jagger. Orang zaman dulu tahu. Dia bilang, saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu iblis katanya. Tapi saya ikut iblis katanya. Kenapa? Kalau iblis ngasih cepet katanya. Cepet apa? Cepet mati, iya. Cepet celaka, iya. Ya, dia tinggal di dalam kita tadi. Ya, dibilang di dalam Yohanes, dia tinggal di dalam kita. Kita ini menjadi tempat tinggalnya selama-lamanya. Jalan kita itu nggak ada jalan kegelapan. Kita jalan aja, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita nggak tahu berdoa, kita berbahasa roh. Ya, makanya kan apa yang dikehendaki Tuhan, minggu lalu kita dengar ya, bersukacita senantiasa, tetap berdoa berbahasa roh, mengucap syukur dalam segala hal. Jalannya udah luar biasa ya di ruang upper room ini. Nah, Roh Kudus itu inline dengan firman tadi kan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dia selaras dengan firman. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini kata Yesus di ruang atas ya, ketika Yesus belum mati di kayu salib. Masih banyak, tunggu apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, sekali lagi itu, Spirit of Truth, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kita dipimpin, dituntun kepada seluruh kebenaran. Sama-sama dengan seluruh kebenaran. Seluruh terang tadi. Firmanku ada pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Kita dipimpin selalu di situ. Hidup yang kurang gimana bahagia ini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus hanya memperkatakan kebenaran. Kita jadi tahu. Nah, Roh Kudus dikatakan apa? Segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakan. Didengarnya apa? Perkataan Yesus. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuh, masa depan. Luar biasa ya. Dia memberikan masa depan. Jalan-jalan kita tuh rest and refreshing sebenarnya dipimpin Roh Kudus. Berbahasa roh, rest and refreshing. Berkata-kata dalam bahasa doa, dalam bahasa roh, rest and refreshing. Beristirahat dan refresh, disegarkan terus. Hal-hal yang akan datang, masa depan. Amin. Ya, Roh Kudus tidak bersaksi tentang dusta. Itu ayat 14-nya ya. Habisin dulu. Ia memuliakan aku sebab ia memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dia menyaksikan kebenaran. Ketika saya katakan kebenaran, firman Injil, kasih karunia, Injil damai sejahtera, di dalam diri saudara tuh ada amin, amin, yes, Roh Kudus. Tapi coba sekarang kalau sudah dengar orang-orang ngomong gitu, sesat tuh, masa keselamatan gak bisa hilang? Mana ada tuh dimudahkan lagi. Umur manusia paling 70, paling kuat 80. Walaupun itu firman, tapi karena bukan disingkapkan oleh Roh Kudus, bukan pewahyuan. Yang seperti sering dikuatkan atau dikutip tuh, perkataan Ayub. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya firman, tapi itu perkataan Ayub, bukan perkataan firman Kristus. Itu setengah benar itu. Tuhan yang memberi iya, tapi Tuhan gak ngambil. Aku datang supaya kamu memberi kamu hidup, dan berinya dengan segala kelimpahan. Yang ngambil siapa dong Pak? Iblis, pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia yang ngambil. Karena itu iblis itu berusaha menyelubungi gitu dengan dusta. Dan dusta-dusta yang diulang-ulang terus. Kayak pikul salib diulang-ulang terus. Di gereja diulang-ulang. Ayo orang Kristen pikir itu kebenaran. Tuhan Yesus ngomong sebelum salib.
Dan salibnya itu akhirnya dia yang pikul. Sempurna, sudah selesai, lengkap, sudah terlaksana. It is finished. Mana lagi sisa buat saudara dan saya? Kutuk padahal itu juga. Tapi karena orang Kristen ngomong, saya pikul salib, suruh Tuhan Yesus, saya taati. Akhirnya dia pikul kutuk terus. Di bawah hukum Taurat, dirajam aja hidupnya. Terus dia bilang dari Tuhan gitu. Itu selubung, saudara. Itu kebohongan. Ya. Lebih baik kita bilang, Tuhan, wahyukan dirimu. Roh Kudus ajarkan. Di area-area bahkan yang saya ada percaya yang salah. Ya dari guru-guru, dari orang tua, dari pendeta-pendeta masa lalu. Mungkin ada filing-filing yang masih lama yang salah. Ya. Jadi masa depan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak usah takut. Amin. Ya, Kisah 10 ayat 43-44. Ya. Ini contoh bagaimana Roh Kudus menyaksikan bahwa beritanya itu benar. Jadi kalau saudara dengar masih getek gitu, dengar pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya, saya adalah kebenaran Allah dan Kristus, masih gamang gitu. Sudah tanya Roh Kudus. Ini contohnya ya. Ini di rumah Cornelius, perwira Romawi, di mana Petrus ya sampai ditunjukin sama Tuhan. Kain turun, makanan-makanan yang menurut adat istiadat Yahudi atau hukum Taurat haram, suruh sembelih, suruh makan. Dia makan sama orang-orang yang non-Yahudi, yang menurut adat istiadat Yahudi itu najis atau tidak kosher. Nah, di akhir khotbahnya dia bilang ini tentang dialah, tentang Yesus ya, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya. Nah, jadi Roh Kudus dengar ya, nanti kita lihat Roh Kudus akan bersaksi ya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Ya, pengampunan segala dosa. Ya, oleh karena namanya. Mungkin kalau orang agama bilang, dosa masa lalu aja Petrus, dosa masa lalu. Telat. Ya, karena semua dosa kita masa depan semua. Ya, karena ayat 44 katakan gini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Ya, ini bahasa aslinya tuh fell on ya, artinya apa? Embrace gitu. Epipito, embrace. Roh Kudus tuh memeluk mereka ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Yang selanjutnya mereka berkata dalam bahasa roh. Kenapa? Berita tentang pengampunan segala dosa. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sebenarnya nggak ada masa lalu, masa kini. Semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu, saudara. Bagaimana orang-orang Kristen masih bisa dibohongin gitu? Oh, nggak bisa Pak Melki. Keselamatan itu 3 tahap. Kalau pertobatan pengampunan segala dosa itu kasih karunia, justification. Dia bilang begitu. Ya hanya itu aja. Selanjutnya dalam kehidupan kekristenan ada namanya sanctification. Bukannya dikuduskan, bukan, tapi menguduskan diri. Baru ada tahap ketiga, glorification. Memuliakan diri. Kalau gagal di tahap 2, di tahap 3 masuk neraka. Keselamatannya hilang. Terus orang Kristen seperti bodoh aja gitu, ikut-ikut gitu. Itu nggak ada kesaksian Roh Kudus. Tapi ketika seperti Rasul Paulus khotbah, segala dosamu sudah diampuni, kamu dibenarkan sepenuhnya. Segala dosamu sudah di taken away, dihapus, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Roh Kudus dikirim kata, amin, amin. Ya, mereka dipenuhi Roh Kudus. Holy Spirit itu menyukai, bear witness ya artinya. Spirit of truth. Senang ya, mereka di-embrace, dipeluk oleh kasihnya.
Saudara, kita dipeluk oleh kasih-Nya. Makanya kita pulang mendengar kabar baik, roh kita menyala-nyala. Kita hidup dengan kekuatan baru, sukacita baru. Sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara percaya kalau orang keluar cuma dihukum, keluar dari gereja, wah dia pukul-pukul diri, gitu. Nangis, keluar air ini, stres hidupnya. Mau berusaha baik, gagal lagi. Saudara pernah dengar? Dulu banyak yang akhirnya bercerai malahan, bunuh-bunuhan, bunuh diri. Kenapa? Karena mereka pikir udah bertobat, gagal lagi, udah bertekad. Ya bertekad, bukannya Roh Kudus yang merubah dari dalam keluar. Makanya berbahaya, saudara. Ya, tapi kalau di-embrace, dipeluk oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang memerdekakan kita dari siklus kekalahan, dari putaran siklus kekalahan, kepecundangan, hidup keterpurukan, menjadi ciut, hancur, ringkih, belas hilang. Dipeluk Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Belum muncul, sebentar. Saya bacakan aja ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Hope itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah ini, tadi Roh Kudus dicurahkan tuh. Kasih Allah telah memeluk kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah embrace Tuhan. Kita ditaruh di dadanya kan? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kasih Allah. Amin. Ya, kita tahu kita dikasih oleh Allah karena kita terima Roh Kudus. Ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis, Bapa di sorga bersaksi, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus turun kan. Roh Kudus, Yesus sebagai manusia itu dipenuhi Roh Kudus. Baru dia melayani. Mujizat pertama, air jadi anggur. Kuasa, power. Well, please. Itulah kita, saudara. Itulah kita sekarang. Ya, bagian terakhir. Ya, Roh Kudus memimpin kita untuk tahu bahwa kita sangat dikasihi. Bagian terakhir nih ya. Tadi Roma 5, sekarang Roma 8. Mulai ayat 16. Ini ayatnya maju ya nanti ya ke ayat 13. Saya mulai baca dari sini. Dari ayat 16. Nggak muncul ya, Mik? Oke, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus membuat kita tahu. Kamu tahu dari mana kamu selamat? Kamu tahu dari mana? Bersaksi. Kita tahu. Ya, kita selamat. Saya adalah anak Allah. Sama-sama katakan. Ya, bear witness ada Roh Kudus. Karena nggak mungkin orang bisa bilang Yesus kalau bukan Roh Kudus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalau bukan Roh Kudus. Ya, makanya kita tahu. Karena kita punya Yesus, kita dimeraih Roh Kudus. Kita memiliki keselamatan yang kekal. Hidup kita tidak lagi rusak, tidak lagi hancur, tidak lagi belangsak, tidak lagi kacau, tidak lagi penyakitan, malah dipulihkan, ditumbuhkan. Bertumbuh hikmatnya, favornya. Berlipat-lipat gandakan shalomnya dalam pengenalan akan Tuhan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dan jika kita adalah, ayat maju ke 15. Ya, Pastor Ben sampaikan itu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tuh. Kenapa tadi kita bersaksi bahwa kita ada anak Allah. Kita tidak lagi menerima perbudakan yang membuat kita menjadi kita takut lagi. Kita nggak lagi takut. Tapi ada orang khotbah nakut-nakutin. Padahal kita punya Yesus, punya Roh Kudus. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sekali lagi. Oleh roh itu berseru. Ya Aba, ya Bapa. Ya, cry out gitu ya. Ya Aba, ya Bapa. Itu bicara keintiman, bicara
kedekatan, bicara keluarga, bicara rasa dikasih. Bukankah contoh pertama Bapak Abraham itu mengasihi anaknya, yaitu Ishak, yang diberikan, yang diserahkan, walaupun nanti diganti sama Tuhan dengan domba yang daripada Tuhan. Sebagai contoh itu kasihnya seperti itu. Amin. Rasa dikasih. Ayat 14, maju lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Led by Holy Spirit. Kita, saudara. 13. Beri hidup, saudara. Sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Kamu akan mati. Saudara, kalau ada dengar hidup daging tuh kan perjinan, percabulan, daging gini. Itu pekerjaan daging. Hidup menurut daging, hidup menurut nih. Upaya usaha perform diri. Di bawah hukum Taurat pasti. Karena upaya sendiri kan. Usaha sendiri kan. Daging nih, daging. Self dari daging. Sehingga tanpa sadar, banyak orang gak sadar sih, menentang, menista pekerjaan roh, yaitu pekerjaan Kristus di kayu salib. Tapi kalau sebaliknya, tetapi jika oleh roh, oleh roh bukan kita lagi, ya, bukan saya, bukan daging, tapi roh. Roh itu apa, Pak Melki? Ya iman, menerima. Itu oleh roh. Menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kebenaran hadiah, itu oleh roh. Nggak mungkin daging. Karena pekerjaan Tuhan. Kita menerima. Tangan terbuka menerima. Ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perbuatan-perbuatan daging itu mati dia. Kalau masih terjadi, bilang aja itu manusia lama saya, old man. Manusia fana saya, sudah mati. Ya kata kamu yang buat, udah gak ada urusan. Ya kamu akan hidup Zoe. Inilah Zoe, hidup Zoe life. Ya bukan willpower tadi itu, daging willpower. Nah, kita hidup dengan sense, dengan perasaan sangat dikasihi. Amin, luar biasa ya. Kita siapa yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mau hidup di dalam penebusan, hidup oleh roh, dikaruniakan Roh Kudus, tapi saudara berkata, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati bagi dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya dimeterai Roh Kudus. Saya diminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena segala dosa saya sudah diampuni. Dan saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebentar kita perjamuan kudus, saudara. Dan kalau saudara ada yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, nanti kita ikut Pastor Prince ya. Sebentar nanti habis ini kita berdoa dipimpin oleh Pastor Prince. Sekarang kita perjamuan kudus dulu. Siapkan ya, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa ya di upper room. Kita punya fasilitas yang luar biasa, diberikan the promise ya, janji yang wow gitu ya. Orang-orang di perjanjian lama tuh nggak pernah terima, kita terima. Luar biasa, ajaib ya. Roh yang luar biasa membangun tubuh kita ya, kita buat kita rest and refreshing.
yang membuat kita tadi kita bilang apa ya, memiliki masa depan yang luar biasa. Mari kita menerima apa yang kuteruskan kepadamu. Aku terima sendiri ya Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berarti kita terima warisan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Benar-benar benefit. Tadi faedah yang menguntungkan, profit. Ya, tubuh Kristus diremukan. Kita discern ya, mengakui tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa-dosa kita semua dihapus, taken away, dicambuk, hingga tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, seperti film di belakang, digantung antara bumi dengan langit, kegelapan, ya. Dosa, murka, kutuk, semua yang buruk diserap habis oleh Yesus, nggak ada sisa buat kita. Sehingga kita bisa rest, ya, bersandar di dadanya, kemurahan dan kebaikannya. Ya, dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Kosmos, dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Kristus, kita tubuh Kristus. Semuanya baik. Anggota tubuh kita yang bermasalah apapun sembuh, pulih. Katakan saudara. Ya, paru-paru Kristus, jantung Kristus, mata Kristus, telinga Kristus, semua. Apa aja, ya, tenggorokan Kristus nih yang lagi pilek. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan. Lama-lamanya. Ya, sudah dihapus. Taken away. Ya, sudah tidak mungkin ingat lagi. Sudah tidak pernah mungkin di input. Continue berkelanjutan dibayar terjun darah Yesus. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Sehingga kita berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan. Ya, God's rest, tempat perhentian Tuhan, berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, kita memiliki ya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Kita mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat ujian akhir. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat karisma, karunia roh, semua berkat sudah dibayar oleh darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.